Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan review IPO saham Fore. Dimana baru-baru ini keluar pengumuman ya kalau salah satu perusahaan penjual kopi yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Fore Coffee ini akan IPO dan akan menjual sahamnya di bursa saham. Ya, nah kita bakalan bahas ya IPO saham Fore ini, ya dana IPO-nya dipakai buat apa dan gimana sih potensi dan prospeknya Fore untuk kedepannya. Ya itu semua kita bakalan bahas di video kali ini, jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi, supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia, dimana di situ gue punya banyak banget produk digital yang tentunya bisa ngebantu kalian untuk nambah ilmu kalian dalam investasi saham dan juga berpotensi untuk memperbesar potensi keuntungan kalian dalam investasi saham. Ya langsung aja kunjungi link.id/todopedia, linknya gue taruh di kanan atas layar, ya atau kalian juga bisa kunjungi channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian juga bisa cek produk digital yang gue punya. Ya. Nah, jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini akan ada banyak banget benefit yang bisa kalian dapat mulai dari stock pick terupdate ya. Jadi gue kasih bocoran saham-saham yang menurut gue bagus untuk invest jangka panjang. Ya, terus juga akan ada beberapa produk lain kayak video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Ya, jadi ini benefitnya menarik banget, jadi langsung aja join membership Todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, pertama kita lihat dulu ya model bisnis dari Fore. Nah, jadi Fore ini adalah perusahaan F&B yang mana dia ini ngejual utamanya itu adalah kopi. Ya, tapi selain kopi, dia juga ada jualan minuman lain kayak teh, dan untuk makanan, dia banyak jualan roti dan juga pastry. Ya, jadi bisnisnya Fore ini adalah bisnis F&B yang fokus di kopi dan roti. Ya, nah Fore ini dia punya dua channel untuk penjualan. Yang pertama adalah via online, yaitu lewat aplikasi kayak Grab dan juga Gojek, gitu ya. Dan yang kedua, channel kedua itu adalah lewat offline, di mana dia jualan lewat outlet yang dia punya. Oke, untuk IPO Fore, pertama kita lihat dulu untuk jadwalnya. Ya, pertama untuk masa book building itu dari tanggal 19 sampai 21 Maret tahun 2025. Terus untuk tanggal efektifnya itu di tanggal 25 Maret. Untuk masa penawaran umum itu dari tanggal 26 Maret sampai 9 April tahun 2025. Terus di 9 April itu juga akan ada penjatahan. Ya, terus untuk distribusinya itu di tanggal 10 April 2025 dan 11 April itu adalah hari pertama saham Fore itu diperdagangkan di IHSG, di BEI. Oke. Nah, jadi teman-teman buat yang mau beli nih ya, kalian catat tanggalnya. Oke. Nah, terus untuk penawarannya, ya saham yang ditawarkan ke publik, ke kita, itu adalah sebesar 1,88 miliar lembar saham. Ya, itu adalah jumlah saham yang akan ditawarin ke publik. Nah, harga penawarannya itu adalah di antara 160 sampai 202 per lembar saham. Yaitu harga sahamnya segitu. Ya, dan untuk dana yang didapatkan sama Fore-nya itu adalah maksimal seharga 379 miliar 760 juta. Itu adalah dana yang mau didapat sama Fore. Nah, pertanyaannya adalah dana 379 M ini akan dipakai untuk apa? Gitu ya. Nah, penggunaan dana IPO-nya itu kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk 76% diantaranya itu akan dipakai untuk buka 140 outlet Fore yang baru. Ya, jadi mayoritas 76%, 3/4-nya itu akan dipakai untuk buka outlet baru sebanyak 140 outlet baru. Ya, terus untuk 18% berikutnya itu akan dipakai untuk jadi setoran modal ke anak usaha yaitu PT Cipta Favorit Indonesia atau CFI, untuk juga anak usahanya ini akan buka 30 outlet baru. Ya, jadi 94% ya, hampir semua dana IPO-nya itu dipakai untuk buka outlet baru. Nah, ini menurut gua IPO yang bagus ya, artinya benar-benar hampir semuanya itu dipakai untuk ekspansi bisnis. Yang mana dengan ekspansi bisnis, tentu kedepannya revenue sama profitnya itu akan berpotensi untuk tumbuh pesat. Gitu ya. Terutama untuk 76%-nya ya, diantaranya itu untuk 140 outlet baru itu mau dibuka untuk outlet Fore-nya itu sendiri. Gitu ya, jadi benar-benar memang Fore ini fokusnya adalah untuk ekspansi bisnis.
dan bukan untuk bayar utang, apalagi untuk exit strategi. Bukan ya, jadi untuk benar-benar dia mau ekspansi. Gitu ya. Baru sisanya sekitaran 5-6% sisanya itu untuk jadi tambahan modal kerja, termasuk untuk pembelian bahan baku. Ya, jadi sisanya sekitaran 5-6% dana IPO-nya itu dipakai untuk jadi modal kerja, untuk menunjang operasional, untuk beli bahan baku kayak biji kopi, gula, susu, kemasan, terus juga untuk biaya sewa outlet dan juga biaya utilitas, contohnya kayak listrik. Gitu ya. Jadi ini bagus menurut gua, IPO-nya bagus banget, dan prospeknya ini menurut gua juga bagus banget. Dengan dia nambah outletnya, itu tentu akan berpotensi untuk numbuhin revenue dan profitnya secara besar-besaran untuk kedepannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman ya untuk income statement dari Fore. Ya. Nah, kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2024 untuk penjualan atau revenue-nya ini tumbuhnya pesat banget. Ya, dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu tumbuhnya sampai 2 kali lipat. Ya, dan dari 2022 ke tahun 2023 itu juga tumbuh pesat, 2023 ke 2024 itu juga tumbuh pesat 50%-an ya. Ya, jadi ini pertumbuhan yang kencang banget. Total dari tahun 2021 ke tahun 2024 itu tumbuhnya sampai hampir 7 kali lipat. Gitu ya. Ini bagus banget pertumbuhannya. Ya, dan ternyata itu juga diikutin dengan laba bersihnya. Ya, jadi tahun 2021 sampai 2022 itu Fore itu masih rugi, teman-teman ya. Fore itu masih rugi, tapi mulai dari tahun 2023 dia udah mulai cetak profit 1,1 miliar ya. Dan di tahun 2024, 9 bulan doang, itu udah tumbuh sampai 42 miliar. Jadi ini pertumbuhannya pesat banget dari tahun 2023 sampai 2024. Ya, hampir 40 kali lipat, dan 42 miliar laba yang dicetak sama Fore itu juga baru 9 bulan ya. Kita bisa lihat di bagian atas itu berakhir pada 30 September. Jadi 42 itu baru 9 bulan doang. Ya, jadi ini pertumbuhan yang pesat banget sampai hampir 40 kali lipat pertumbuhan labanya gitu ya. Dan itu artinya Fore ini juga bukan cuman dia bisa numbuhin dia punya penjualan. Ya, bukan cuman dia bisa numbuhin bisnisnya, tapi Fore ini dari tahun ke tahun dia juga bisa untuk semakin lama semakin efisien. Ya, jadi dia juga bisa ningkatin efisiensinya gitu ya. Jadi ini bagus teman-teman ya. Artinya memang Fore ini dia IPO itu bukan cuman dia untuk ngembangin bisnis, bukan karena dia masih rugi, tapi justru karena dia udah untung. Ya, dia udah untung nih dan dia mau ekspansi bisnisnya lebih lagi, baru dia IPO. Jadi ini sebenarnya indikasi yang bagus ya. Dia udah cetak profit, terus dia IPO. Gitu ya. Dan untuk cash flow-nya kita bisa lihat di bagian ini. Ya, ini adalah cash neto yang diperoleh dari aktivitas operasi atau operating cash flow. Ya. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu operating cash flow-nya udah bisa positif dan bertumbuh juga. Gitu ya. Jadi benar-benar Fore ini bukan cuman dia bisa cetak profit ya, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Di tahun 2022 itu 51M, tahun 2023 itu turun jadi 37M, tapi di tahun 2024 9 bulan ya. Sorry, di tahun 2023 itu juga 9 bulan teman-teman ya. 37M itu 9 bulan. Dan di tahun 2024 kita bisa lihat ya 9 bulan doang itu udah sampai 140M. Ya, jadi pertumbuhannya pesat banget untuk operating cash flow-nya. Jadi benar-benar dia bukan cuman dia IPO itu bukan cuman dia karena dia masih rugi, dia masih bakar duit dan dia butuh pendanaan lebih gitu ya. Bukan karena itu, tapi justru dia udah profit, dia udah cetak cash flow, baru dia IPO. Jadi menurut gua ya, ini IPO yang sebenarnya bagus ya. Dimana dia udah profit, dia udah cash flow positif, terus dia mau ekspansi besar-besaran, dia mau nambah outlet, baru dia IPO. Gitu ya. Jadi prospeknya menurut gua bagus banget. Dengan dia udah cash flow positif, artinya prospeknya bagus. Ya, nah terus kita lihat untuk balance sheet-nya. Ya, balance sheet tentu yang pertama kita lihat adalah untuk bagian aset lancar versus liabilitas jangka pendek. Nah, di sini kita bisa lihat kalau aset lancarnya itu sebesar 147M ya. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya itu 248M. Nah, ini adalah sesuatu yang justru menurut gua jelek ya untuk Fore ya. Jadi tadi profitnya bagus, cash flow-nya bagus, untuk balance sheet-nya ini justru malah jelek. Ya, dimana artinya aset lancar yang dia punya itu belum cukup teman-teman untuk ngelunasin semua utang jangka pendek yang dia punya.
gitu ya. Jadi ini concern ya teman-teman ya untuk Fore ya. Jadi dia menurut gua dia sebelum ngembangin bisnisnya tentu dia perlu juga sih ini untuk dia bisa ngelunasin utang jangka pendeknya gitu. Jadi problemnya ada di sini sebenarnya, kelemahannya dia gitu. Tapi selebihnya menurut gua untuk Fore ini posisinya bagus ya, dan dengan dia mau IPO untuk dia ngembangin bisnisnya, dia mau nambah outlet untuk Fore itu sendiri dan juga untuk entitas anak ya dari PT CFI ya. Tentu ini prospek bisnisnya bagus dan bukan nggak mungkin kalau revenue sama profitnya itu kedepannya akan tumbuh pesat, bahkan bisa berkali-kali lipat. Nah, untuk kedepannya, untuk Fore ini rencana pengembangan bisnisnya untuk kedua anak usahanya, yaitu CFI sama FBI atau Fore Bakery Indonesia. Ya, untuk CFI mereka mau komitmen untuk menggunakan bahan baku yang kualitasnya tinggi. Ya, jadi mereka mau untuk ningkatin kualitasnya. Ya, nggak cuman buka outlet, ya jualan lebih banyak, kuantitasnya lebih banyak. Ya, jadi nggak cuman kuantitas, tapi kualitasnya juga mau ditingkatkan. Dan juga tentu ada inovasi untuk produk donat, di mana CFI ini nantinya adalah bisnis untuk jualan makanan donat. Gitu ya, yang mana donat ya memang cocoknya sama kopi. Gitu. Nah, sedangkan untuk Fore Bakery Indonesia atau FBI itu nantinya akan jualan untuk bakery dan pastry. Ya, makanannya itu ya kayak roti gitu ya. Dan untuk FBI ini kedepannya akan ada penguatan untuk kapasitas produksi. Jadi mereka fokusnya itu mau ke sana dulu untuk ningkatin mereka punya kapasitas produksi. Jadi overall untuk IPO-nya Fore ya, menurut gua prospek IPO-nya bagus, di mana mereka ini mau ekspansi bisnis besar-besaran dengan buka banyak outlet ya, dan juga ekspansi ke bisnis penjualan donat. Ya, jadi mereka ini buka outlet Fore dan juga buka outlet CFI. Mereka mau buka banyak outlet dan itu tentunya berpotensi untuk numbuhin bisnis mereka secara masif untuk kedepannya. Ya, jadi menurut gua memang untuk kedepannya ini prospek IPO-nya akan membawa pertumbuhan yang kenceng banget untuk Fore. Dan Fore ini juga memang udah profit dan operating cash flow-nya itu udah positif. Jadi mereka itu IPO itu bukan karena butuh duit, karena mereka masih bakar-bakar duit atau masih rugi, tapi mereka itu udah profit, operating cash flow-nya udah positif, ya baru mereka IPO. Artinya mereka mau ngembangin bisnisnya itu lebih jauh lagi gitu ya. Jadi sebenarnya IPO-nya Fore menurut gua itu cukup bagus ya, tapi concern-nya adalah dari segi kemampuan bayar utang. Ya, ini kemampuan bayar utangnya lagi dalam kondisi yang kurang bagus, di mana current liabilities atau utang jangka pendeknya itu lebih gede daripada aset lancarnya dia. Ya, jadi itu concern-nya menurut gua. Yang artinya kan Fore ini harus segera ngebayar semua utang jangka pendek yang dia punya, yang bentar lagi mungkin jatuh tempo gitu kan, dia harus bayar. Jadi menurut gua ya dari segi kemampuan bayar utang, terutama utang jangka pendek ini masih jadi concern ya. Jadi untuk buat teman-teman yang mau beli saham Fore ya, pertimbangin hal ini juga ya ketika kalian mau beli. Memang prospeknya bagus, tapi kemampuan bayar utang jangka pendeknya yang kurang bagus, ada baiknya juga kalian pertimbangin ini. Karena menurut gua kalau misalnya ini nggak bisa diselesaikan sama manajemen Fore, ini malah jadi berakibat buruk sama bisnisnya Fore. Ya, jadi overall bagus, tapi ada satu concern yang cukup besar. Oke, jadi itu dia ya untuk review IPO saham Fore. Nah, menurut kalian gimana nih? Saham Fore ini bagus nggak sih untuk investasi, untuk buy pas IPO? Ya, atau sebaiknya ditinggalin dulu aja? Ya, boleh banget kalian share opini kalian di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks untuk bisa ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh dan supaya ngebuat gue makin semangat untuk bikin konten yang berguna buat kalian. Disclaimer ya teman-teman ya, beli ataupun jual itu keputusan 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Ya. Nah, oke kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.